Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan Zoom diskusi ini yang mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, kita dari kelompok 4, izinkan saya untuk memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini dengan anggota kelompok 1 Adela Febrian, 2 Anissa Cynthia, 3 Cantika Agnes, 4 Cesi Renaldi, 5 Adela Anggraini, dan 6 Dewi Zalika Ariski. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Adela Febrian. Kepada Adela Febrian dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya Adela Febrian akan menyampaikan materi terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pengajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelum mengajar. Strategi pengajaran yang digunakan harus memperhatikan dan menerapkan diferensiasi. Penerapan strategi pengajaran bukan sekedar menggunakan strategi pengajaran tertentu saja, namun harus memperhatikan aspek-aspek diferensiasi. Strategi pengajaran yang digunakan harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu fasilitator and explaining. Menurut Huda tahun 2013, student fasilitator and explaining strategi di mana guru mampu menyajikan atau mendemonstrasikan materi di depan siswa lalu memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Adela Febrian. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibahas oleh Anissa Cynthia. Kepada Anissa Cynthia dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah dari salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu student and facilitator. Yang pertama yaitu baiklah, saya lanjutkan. Langkah yang pertama yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada peserta didik lainnya bisa melalui bagan atau peta konsep maupun yang lainnya yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian guru menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik tersebut. Lalu guru menerangkan materi yang diajarkan saat itu dan membuat kesimpulan. Kemudian dilakukan penutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Anissa Cynthia. Selanjutnya mengenai contoh penerapannya yang akan dibahas oleh Cesi Renaldi. Kepada Cesi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan fasilitator and explaining. Bu Revi mengajar pelajaran IPA bagian-bagian tumbuhan kelas 2 SD. Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya, Bu Revi menjelaskan secara umum materi tersebut dan diperhatikan oleh peserta didik kelas 2 SD. Selanjutnya, peserta didik diperintahkan untuk menjelaskan sesuai pemahamannya kepada teman lainnya. Penyajiannya diarahkan oleh Bu Revi bisa melalui gambar, tulisan, ataupun langsung menjelaskan kepada temannya. Boleh dipilih oleh peserta didik cara apa yang disukainya untuk berbagi materi tersebut. Setelah selesai guru menyimpulkan penjelasan-penjelasan peserta didik tersebut untuk dijadikan rangkuman materi pada hari itu. Bu Revi memberikan penguatan materi tentang bagian-bagian tumbuhan.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jessi. Selanjutnya kepada Dela Anggraini, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya modeling the way. Pada strategi modeling the way ini, menurut Hisham Zaini mengungkapkan bahwa modeling the way memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan keterampilan spesifiknya di depan kelas melalui demonstrasi. Siswa diberikan waktu untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan. Dalam artian ini, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran modeling the way adalah model pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Setiap anggota kelompok bukan saja diatur tugas dan bertanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial, serta perolehan percaya diri dalam pembelajaran modeling the way. Siswa tidak hanya menjadi objek belajar, tetapi menjadi subjek belajar karena mereka dapat berkreasi dengan secara maksimal dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dela. Selanjutnya yang akan saya bahas sendiri yang mengenai langkah-langkah dari modeling tadi. Yang pertama, setelah pembelajaran suatu topik tertentu, identifikasi berupa situasi umum di mana siswa dituntut untuk menggunakan keterampilan yang baru dibahas. Kedua, bagi kelas ke dalam beberapa kelompok menurut jumlah siswa yang diperlukan untuk mendemonstrasikan skenario. Yang ketiga, beri waktu 10-15 menit untuk menciptakan skenario. Keempat, beri waktu 5-10 menit untuk berlatih. Yang kelima, secara bergiliran tiap kelompok mendemonstrasikan skenario masing-masing. Dan berikanlah kesempatan memberikan feedback pada setiap demonstrasi yang dilakukan. Lanjut, Nis. Nah, contoh penerapannya kita bisa lihat di sini. Misalnya, Pak Ari mengajar di kelas 3 SD, di mana pada hari Senin itu mengenai materi kondisi lingkungan. Pak Ari menceritakan suatu contoh lingkungan yang ada di sekitar. Setelah itu, peserta didik memahami dan mengerti tujuan dari pembelajaran. Nah, kemudian peserta didik diarahkan untuk menuangkan penyajian materi yang dipelajari sesuai dengan keinginannya, baik berupa gambar, penjelasan, maupun tulisan. Sebelum membuat penyajian materi, peserta didik dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu diberi waktu 10-15 menit untuk menyajikan hasil karyanya. Kemudian didemonstrasi di depan kelas. Setelah itu, setiap kelompok mendemonstrasikan skenarionya masing-masing sesuai dengan kesempatan dan diberikanlah feedback pada setiap demonstrasi yang dilakukan. Baiklah, mungkin untuk materi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pilih, barangkali ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah teman-teman, untuk presentasi kita pada hari ini cukup sekian. Saya menyimpulkan dari paparan yang sudah kita jelaskan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya ada 2 strategi yang kita pilih. Yang pertama, modeling the way, di mana modeling ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifiknya di depan kelas melalui demonstrasi. Nah, yang kedua ada strategi fasilitator and explaining, di mana strategi ini guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi di depan siswa, lalu memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi banyak sekali strategi yang dapat kita terapkan di diferensiasi ini. Semoga kedepannya kita bisa dapat menjalankan proses pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.